Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala taqbilu yadi ahli al-fadli, mencium tangan orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang saleh, orang-orang bertakwa, disebut dengan ahlul fadl. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, as-sahabatu, para sahabat, kana indahum, adalah indahum, pada mereka, at-taqbilu, mencium tangan. Artinya ini bukan adat kebiasaan di zaman kita saja, tapi sudah turun-temurun dari zaman para sahabat atau bahkan di zaman Rasulullah hidup. Abdullah bin Abbas kana saghiran, adalah ia saghiran, seorang pemuda, artinya masih kecil umurnya. Qabbala, telah mencium, mengecuk, mencium, yadahu, akan tangannya, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Thabitin, oleh Zaid ibn Thabit. Masya Allah. Padahal Abdullah bin Abbas masih muda. Zaid ibn Thabit sudah tua dan bahkan termasuk sahabat senior, bahkan merupakan salah seorang penulis wahyu, Zaid ibn Thabit. Tapi mencium tangannya Abdullah bin Abbas. Mengapa? Karena Abdullah bin Abbas dari keluarganya Rasulullah, min ali baitin Nabi, memiliki keutamaan. Karena Zaid bin Thabit, adalah Zaid bin Thabit, min ulama'is sahabati, dari para ulama kalangan sahabat Rasulullah. Abdullah bin Abbas kana saghiran, adalah seorang yang masih kecil atau masih muda saat itu. Abdullah bin Abbas ini adalah putranya Al-Abbas. Al-Abbas adalah pamannya Rasulullah, kakaknya ayahnya Rasulullah, Al-Abbas. Sehingga Abdullah bin Abbas ini dengan Rasulullah adalah sepupu, misanan. Zaid bin Thabitin, Zaid ibn Thabit, qabbala, telah mencium oleh Zaid ibn Thabit, yada Abdullah bin Abbasin, akan tangan Abdullah bin Abbas, li'annahu, karena sungguhnya dia Abdullah bin Abbas, kana adalah dia, min ahlil baiti, dari keluarga Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana, adalah ia, lamma yakunu fi baitihi, ketika dia Rasulullah berada di rumahnya. Ini contoh lainnya bahwa ajaran mencium tangan itu bukan sebatas tradisi atau adat kebiasaan, tapi ini apa? Ajaran dalam agama kita yang itu dipraktikkan di zaman Rasulullah, bahkan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma yakunu, ketika ada ia, fi baitihi, di rumahnya, fatadkhulu, maka masuk, alaihi, atasnya Rasulullah, Fatimatu, oleh Fatimah, Sayyidah Fatimah, putrinya Rasulullah. Kana, adalah Rasulullah, yaqumu, berdiri Rasulullah, laha, baginya Fatimah. Maksudnya apa? Menyambutnya,
Begitu datang masuk ke rumah Rasulullah, Rasulullah berdiri menyambutnya. Bahkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yuqabbiluha, mencium akan As-Sayyidah Fatimah, wa yujlisuha, dan mendudukkan akan Sayyidah Fatimah fi majlisihi, di tempat duduknya Rasulullah. Dibawa masuk oleh Rasulullah dan didudukkan Sayyidah Fatimah di tempat duduknya Rasulullah. Ya tentu Sayyidah Fatimah adalah putrinya, putri Rasulullah. Tetapi jangan dikatakan bahwa itu hanya berlaku bagi putrinya saja. Mengapa? Karena ajaran Rasulullah berlaku umum. Apa yang dilakukan terhadap putrinya itu berlaku bagi beberapa sahabat atau umat Islam pada umumnya. Karena itu ini salah satu dalil, ini hadis. Ada anjuran ketika kita kedatangan seseorang yang dia itu orang saleh, alim, amil bi'ilmihi, al-wari', at-taqi, orangnya wara', orangnya bertakwa, saleh. Kita menyambutnya berdiri, dianjurkan. Sangat dianjurkan berdiri, menyambutnya, mencium tangannya. Ini dalilnya. Walamma kana, dan ketika ada Rasulullah, huwa, dia Rasulullah, yadkhulu 'alaiha, masuk atasnya Fatimah. Kalau tadi Fatimah datang berkunjung kepada Rasulullah, disambut oleh Rasulullah, Rasulullah berdiri menciumnya, kemudian membawanya masuk dan mendudukkan di tempat duduknya Rasulullah sendiri. Demikian pula ketika Rasulullah yadkhulu 'alaiha, masuk kepada Fatimah, yang dimaksud ke rumahnya, berkunjung kepada putrinya tersebut, taqumu, berdiri oleh Fatimah, lahu, baginya Rasulullah, wa tuqabbiluhu, dan mencium oleh Fatimah akan Rasulullah, wa tujlisuhu, dan mendudukkan oleh Fatimah akan Rasulullah fi majlisiha, di majlisnya Fatimah, di tempat duduknya sendiri. Jadi ayah dengan anak kelakuannya sama. Bahasa kita begitu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau dikunjungi oleh Sayyidah Fatimah, persis seperti itulah perlakuan Sayyidah Fatimah saat beliau dikunjungi oleh ayahnya, oleh Rasulullah. Masya Allah. Gitu. Ini malah ada sebagian orang di masyarakat berkeyakinan rusak, mengatakan cium tangan tidak ada anjurannya, berdiri menyambut orang soleh, ahlul fadl, tidak ada anjurannya. Ngaco itu. Ngaco itu. Orang-orang Wahabi itu ajarannya begitu. Orang Wahabi itu ketemu sesama mereka, salaman tangan aja digebuk gitu. Bum. Kaif halak, diketuk gitu. Itu. Bahkan sama gurunya begitu juga. Enggak ada cium tangan sama gurunya. Ajaran jelek gitu. Ajaran jelek itu. Ajaran buruk, bukan ajaran Rasulullah. Ini ajaran Rasulullah. Dalam hadis, Sayyidah Fatimah mencium tangan Rasulullah. Para sahabat seperti Anas Ibn Malik mencium tangan Rasulullah. Bahkan keluarga Rasulullah oleh para sahabat yang senior, yang tua-tua, diagungkan, dihormati mereka. Keluarga Rasulullah walaupun mereka masih muda. Taqbilu yadi ahlil fadli, taqbilu, mencium tangan orang-orang yang memiliki keutamaan, ma'rufun,
itu telah dikenal bainas sahabati, di antara para sahabat. Artinya pekerjaan yang populer, masyhur, udah biasa dilakukan oleh mereka. Wa Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib marratan, suatu waktu, qabbalah, mencium oleh Ali, yadal Abbasi, akan tangan Al-Abbas, wa rijlahu, dan kakinya. Masya Allah, sampai dicium kakinya oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Padahal Sayyiduna Ali lebih tinggi derajatnya dibanding Al-Abbas, walaupun Al-Abbas pamannya, tapi Sayyiduna Ali lebih utama, lebih tinggi derajatnya. Ada banyak hadis-hadis menyebutkan fadail Ali, keutamaan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Wa qala, dan berkata oleh Ali bin Abi Thalib, beliau mencium tangannya, mencium kaki pamannya itu Al-Abbas, berkata Sayyiduna Ali, ya ammi, wahai pamanku, irda anni, ridhokan oleh engkau dariku, minta ridho, minta ridho. Masya Allah. Pernah nggak kita gitu sama encang-encing? Ya, jangan kata sama encang-encing, orang tua aja kagak pernah kali. Ya Allah. Wa Aliyun, dan Ali afdalu, lebih utama, min darajatil Abbasi, dari derajat Al-Abbas, bimarratin katsiratin, dengan tingkatan yang sangat jauh, sangat banyak, sangat tinggi. Lebih utama Sayyiduna Ali. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali ini adalah bentuk ajaran agama kita. Apa yang dipraktikkan oleh beliau ini adalah ajaran agama kita. Lianna tabarruka, karena sesungguhnya tabarruk bil muslimina, dengan orang-orang muslim, jaizun, itu boleh. Masya Allah, mencari berkah dengan sesama orang muslim boleh. Al-kabiru, seorang yang tua, yatabarraku, mencari berkah, yuqabbilu, mencium oleh dia al-kabir, yada man kana asghara minhu, akan tangan orang yang adalah ia lebih muda darinya, littabarruki, untuk tujuan tabarruk, in kana, jika ada dia, as-saghir, min ahli taqwa, dari orang-orang yang bertakwa. Was-saghiru, dan yang muda, yatabarraku, mencari berkah, biman, dengan orang, huwa, dia, man akbaru, itu lebih tua, minhu, darinya, as-saghir, min ahli taqwa, dari orang-orang ahli taqwa. Ya, saling mencari berkah, itulah ajaran agama kita. Kalau biasanya, dan ini umum di mana-mana, terutama di pondok-pondok pesantren, kalau misalkan minuman atau makanan, minuman terutama bekas guru, dikata berkah, dikata berkah sisanya. Padahal bukan itu aja, sesama santri, sesama kalian berkah. Nah, sisa sesama mukmin itu berkah. Su'rul mukmin barokah. Ada riwayat menyebutkan begitu. Walaupun yang satunya godigan. Kira-kira yang satunya godigan, kira-kira mau enggak? Hah? Masya Allah. Ya tentu, itulah ajaran agama kita. Kira-kira bekas kopi Mang Ujang, ada yang mau minum kagak itu? Kagak ada yang mau, berkah mulu. Lagi pilek.
Kagak ada kopinya, ampasnya doang, sisanya apa yang mau diminum. Masya Allah. Dalam satu riwayat dikisahkan oleh banyak para ulama, Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, yang wafat tahun berapa? 204 Hijriyah. Muridnya beliau namanya siapa? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, Imam Ahmad ini dipenjara dalam peristiwa Mihnatul Quran. Dan bahkan Imam Ahmad ini menjalani hukuman yang sangat berat, dicambuk ribuan kali, sampai diriwayatkan pakaiannya itu penuh dengan darah, sehingga pakaian itu sangat berat dari darah yang menempel padanya, jadi berat gitu. Nah, Imam Syafi'i di luar penjara, ini muridnya dalam penjara. Imam Syafi'i diriwayatkan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada Imam Syafi'i, sampaikan salam saya kepada Ahmad. Jadi kisahkan gitu. Imam Syafi'i bangun, Imam Syafi'i kaget. Akhirnya apa? Di dalam mimpinya itu Rasulullah mengatakan kepada Imam Syafi'i bahwa Rasulullah menjanjikan bagi Imam Ahmad surga jika dia sabar terhadap ujian yang dihadapinya itu. Begitu. Imam Syafi'i bangun. Imam Syafi'i punya amanah untuk menyampaikan salam kepada Imam Ahmad. Kemudian mengutus salah seorang muridnya, namanya Ar-Rabi' ibn Sulaiman. Imam Syafi'i punya banyak murid, diantaranya di Mesir. Ketika di Mesir punya banyak murid, diantaranya yang sangat populer ketika beliau sudah di Mesir, yaitu Imam Al-Buwaiti, Imam Al-Muzani, dan termasuk ini Imam Ar-Rabi' namanya, Ar-Rabi' ibn Sulaiman. Dipanggillah Imam Rabi' ini. Imam Syafi'i menulis surat. Isinya apa yang dilihat dalam mimpinya itu. Kemudian dititipkan kepada Ar-Rabi', sampaikan ini kepada Ahmad ibn Hanbal. Surat ini sampaikan. Di penjara. Kemudian Imam Ar-Rabi' berangkat menemui Imam Ahmad di penjara. Diberikan surat Imam Syafi'i, dibaca. Imam Ahmad nangis. Imam Ahmad nangis. Ya, tentu beliau sangat gembira dengan berita gembira dari Al-Imam Syafi'i, di mana beliau mendapatkan salam dari Rasulullah. Nah, kemudian dikisahkan Imam Ahmad karena sangat gembiranya itu melepaskan baju bagian dalamnya yang mengenai tubuhnya. Yang mengenai tubuhnya, kan biasa para ulama pakai pakaian berlapis gitu. Nah, ini berlapis, tapi ini bukan ulama. Ini berlapis gitu. Yang mengenai tubuhnya kemudian dilepas oleh Imam Ahmad, kemudian dihadiahkan kepada Imam Ar-Rabi' ini. Buat dia. Hadiah buat kau, katanya. Sebagai apa namanya, rasa sukacitanya, syukurnya dari Imam Ahmad. Pulanglah Imam Ar-Rabi' ini kembali kepada Imam Syafi'i, kemudian menghadap kepada Imam Syafi'i menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan olehnya. Nah, itu baju yang hadiah dari Imam Ahmad diumpetin tadi.
Bukannya diumpetin tuh, maksudnya supaya nggak ketahuan sama Imam Syafi'i di belakang. Ya pokoknya diumpetin gitu, nggak ketahuan oleh Imam Syafi'i. Tiba-tiba oleh Imam Syafi'i ditegur Imam Rabi' ini. Kamu dikasih apa katanya? Gitu. Imam Syafi'i tahu kamu dikasih apa katanya. Kasih baju. Nah, Imam Rabi' kaget. Waduh, ini jangan-jangan dia pinta ini, katanya gitu. Jangan-jangan Imam Rabi' itu senang betul mendapatkan baju tersebut dari imam ahli hadis, orang terkemuka, orang saleh. Imam Ar-Rabi kaget gitu ditanya oleh Imam Syafi'i. Ternyata apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Saya tidak hendak meminta atau mengambil hadiah tersebut dari dirimu, tetapi berikanlah itu kepadaku sesaat untuk aku celupkan di dalam air. Kita bertabarruk dengan airnya. Masya Allah, itu gurunya. Jadi bajunya Imam Ahmad yang mengenai tubuhnya oleh Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya. Itu diletakkan di dalam air, airnya kemudian dijadikan untuk tabarruk, mencari berkah. Masya Allah. Karena Imam Syafi'i tahu muridnya ini ahlul fadl, ulama besar, ahli hadis terkemuka, sekelas dengan Imam Syafi'i sebagai imam mujtahid, sekelas. Walaupun tentu yang satu murid, yang satu guru, tapi dari segi keilmuan sama-sama imam mujtahid. Nah, jadi guru bertabaruk dengan murid. Masya Allah, begitu. Dan model seperti ini ada banyak sekali dipraktikkan oleh para ulama kita dari zaman ke zaman, dari masa ke masa hingga sekarang ini. Pesantren-pesantren yang beneran pesantren, pesantrennya pada bertabarruk, begitu. Kecuali pesantren gadungan yang anti tabarruk lah, itu bukan pesantren itu. Anti tabarruk, anti tawassul lah, itu pesantren yang rusak itu malah. Nah, iya, harus dijauhi pesantren yang gitu, anti tabarruk, anti tawassul, anti maulid. Akidahnya apalagi akidah tasbih, tajsim, wah, itu sih merusak, bukan pesantren. Dan model pesantren kayak gitu itu menyebar di zaman kita sekarang, menyebar di mana-mana. Dan lebih mengecoh lagi nama-nama pesantren itu dengan nama-nama para sahabat, sehingga orang-orang yang tidak paham mengatakan, waduh, ini pesantren keren, namanya pesantren Ali bin Abi Thalib. Ini mahad apa nih? Keren, mahad Utsman bin Affan. Gitu. Orang yang kagak paham, nggak tahu isinya ngerusak akidah. Isinya ajaran Wahabi. Nama-nama sahabat dipakai oleh mereka. Mahad apa ini? Wah, mahad Ahmad ibn Hanbal, mahad Imam Syafi'i, mahad, wah, macam-macam. Para sahabat, nama-nama mereka dipakai untuk pondok-pondok pesantren mereka. Nah, ini waspada, harus hati-hati, karena di akhir zaman ini menyebar akidah tasbih, tajsim, sebagaimana dinyatakan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib bahwa semakin dekat kepada kiamat, ada sekelompok dari umat Rasulullah ini yang keluar dari Islam tanpa mereka sadari bahwa mereka telah keluar dari Islam. Gara-garanya apa? Gara-garanya mereka menetapkan sifat-sifat kebendaan bagi Allah, mengatakan Allah memiliki bentuk dan ukuran, memiliki anggota-anggota badan, memiliki tempat dan arah. Itu keyakinan kufur, itu merusak akidah. Dan di akhir zaman seperti kita ini ada orang-orang yang mengaku dirinya muslim tapi keyakinannya begitu. Rusak itu akidah begitu.
Bukan akidah Islam, akidah Yahudi itu. Akidah apa? Akidah Yahudi. Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran, kecil maupun besar. Allah Maha Suci dari anggota-anggota badan. Allah Maha Suci dari segala tempat dan arah. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dalil tabarruk sangat banyak. Sangat banyak. Itu bait syair yang kita hafalkan, karya Syekh Ghanim Jallul. Abda'uha Bismillahirrahmanirrahim. Abda'uha biqawli bismillahi tanazzahar rahmanu an ashbahi wa ahmadul ilaha dzal jalali li fadlihi bil hadi wan nawali. Summa salatu wassalamu minna ala nabiyyin lil falahi sanna tariqatan tabarrukil maymunah idzaka ahlul ilmi yatba'unah. Mengujang dulu dalam hadis diriwayatkan, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah wafat. Yang mujang dengerin nih. Rasulullah wafat. Lalu jubahnya diwarisi oleh As-Sayyidah Aisyah. Siapa Sayyidah Aisyah? Istrinya Rasulullah. Lalu As-Sayyidah Aisyah wafat, jubah Rasulullah ini kemudian diwarisi oleh Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar Siddiq. Lalu apa yang dilakukan oleh Asma dengan jubah Rasulullah itu? Itu jubah Rasulullah oleh Asma dikeluarkan, kemudian dicelupkan di wadah yang berisi air, direndam. Direndam. Kemudian airnya itu, air rendamannya itu diminumkan bagi orang-orang yang sakit. Orang-orang bertabarruk dengannya. Yang sakit pada sembuh. Tuh, siapa yang melakukan itu? Sahabat Nabi, Asma binti Abi Bakar Siddiq. Kira-kira kaos Mang Ujang kalau direndam di air ada yang minum kagak? Mabok. Ya ada mabok gitu. Kalau saya Mang Ujang mana keringetan lagi habis main tenis, celupin ke kolam ada ikannya, bisa pada mati. Masya Allah. Tapi kalau ahlul fadl, ahlu taqwa, ahlus salah, orang-orang yang utama, orang-orang bertakwa, mereka itu memiliki berkah. Ada berkah pada diri mereka. Dikaruniakan oleh Allah berkahan tersebut pada diri mereka. Nah, kita bertabarruk dengannya, dengan mereka itu. Masya Allah. Tuh, gitu. Nah, jadi kembali lagi bahwa mencium tangan itu sebenarnya bukan sebatas tradisi di kita di Indonesia atau di beberapa negara Islam saja, tetapi itu apa? Ada dalilnya, ada dasarnya dalam ajaran agama kita. Beberapa di antaranya seperti itu yang kita baca tadi. Nih, dalam riwayatnya terkait, kembali lagi kepada riwayat tadi,
Zaid ibn Sabit, jadi diriwayatkan kisah hadis tadi itu, sedang siap-siap mau menaiki binatang tunggangannya. Ini binatang tunggangan, ya beliau menghadapi mau naik binatang tunggangan itu. Nah, binatang tunggangan itu kan ada besinya itu untuk menaiki, untuk tempat kaki itu. Ada besi itu. Nah, mau menaiki itu Zaid bin Sabit itu. Mau menginjak pijakan itu yang ada pada binatang tunggangan itu. Tiba-tiba dari arah belakang, tanpa beliau ketahui, tanpa beliau sadari, ada orang nyelonong ke samping, tiba-tiba memegang pijakan itu. Pijakan kaki, dipegangin gitu. Dilihat oleh Zaid bin Sabit, ternyata Abdullah bin Abbas. Itu tangannya Abdullah bin Abbas langsung diraih, malah dicium. Padahal Zaid bin Sabit jauh lebih tua dan sahabat senior. Abdullah bin Abbas masih muda. Itu tangannya dicium. Mengapa? Itu tadi alasannya, karena Abdullah bin Abbas min ali baitin Nabi. Dari apa? Dari keluarganya Rasulullah, ahlul fadl. Bahkan beliau walaupun masih muda sudah diakui oleh para sahabat-sahabat senior sebagai sahabat yang cerdas. Banyak keutamaannya, dapat doa langsung dari Rasulullah, Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhu ta'wil. Walaupun masih muda, cerdas. Dalam musyawarah orang-orang tokoh-tokoh dari para sahabat Rasulullah yang tua-tua yang senior, kalau bikin rapat tidak ada anak muda yang masuk ngikut kecuali Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas kalau ngomong didengerin pendapatnya, padahal masih muda ya. Masya Allah, makanya beliau ahlul fadl. Ketika turun, dikisahkan dalam riwayat, ketika turun firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath, an-nasr. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi ketika turun ayat ini apa? Penaklukan kota Mekah. Ketika nanti Mekah akan ditaklukkan, jatuh pada tangan umat Islam. Orang-orang saat itu apa? Akan masuk Islam. Ra'aitan nas, engkau melihat wahai Muhammad orang-orang, Rasul masih hidup saat itu. Ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk fi dinillah, dalam agama Allah ini, dalam Islam, afwaja, bergelombang-gelombang. Artinya pada masuk Islam. Idza jaa, apabila datang, nasrullah, pertolongan dari Allah, wal fath, dan penaklukan kota Makkah. Rasulullah waktu itu masih hidup. Nanti akan datang saat penaklukan kota Makkah itu, di mana umat manusia akan banyak masuk Islam. Para sahabat yang senior-senior senang. Mengapa? Islam mencapai puncak kejayaannya. Iya, mencapai puncak kejayaan. Kota Mekah jatuh ke tangan umat Islam, ditaklukkan. Begitu. Kecuali Abdullah bin Abbas. Kecuali siapa? Abdullah bin Abbas. Beliau tidak ikut senang itu. Tidak ikut senang, euforia. Itu euforia apa itu? Tidak ikut bersama-sama. Yang ketika ditanya, mengapa engkau tidak ikut senang dengan turunnya firman Allah itu kan menunjukkan bahwa Islam telah mencapai kesempurnaannya, mencapai puncak kejayaannya. Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Justru ini ayat isyarat bahwa Rasulullah sebentar lagi mau meninggal. Baru orang pada sedih. Iya, mengapa? Ya karena kalau udah sempurna berarti selesai tugas Rasulullah mengemban amanat dakwah itu. Nah, orang baru pada ngeh gitu. Pada ngeh apaan? Itu pada terbuka. Oh, rupanya Abdullah bin Abbas tadi apa? Mendapat isyarat
Itu menunjukkan kecerdasan beliau. Nah, makanya walaupun muda, ada banyak para sahabat yang senior menghormat, menta'zim kepada beliau, di samping oleh karena beliau adalah dari keluarga Rasulullah, min ali baitin Nabi. Wallahu a'lam bishawab.